Cendawan. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Jabir, ia berkata, pada masa Rasulullah SAW, cendawan tumbuh di mana-mana, namun orang-orang enggan memakannya. Mereka bilang, ia adalah bisul bumi. Ketika hal itu didengar oleh Rasulullah SAW, beliau langsung bersabda, sesungguhnya cendawan bukanlah bisul bumi, akan tetapi cendawan sesungguhnya termasuk anugerah. Versi lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, cendawan termasuk anugerah dan airnya bisa menyembuhkan sakit mata. Pakar kedokteran dan fisika Islam, Ibnu Sina menyebutkan satu resep pemanfaatan cendawan sebagai obat sakit mata. Caranya, air perasannya dimasak, lalu didinginkan, kemudian dibuat celak mata. Cendawan adalah salah satu jenis jamur yang tumbuh secara berkelompok di bagian atas tanah sampai kedalaman sekitar 30 cm. Cendawan merupakan salah satu jenis jamur Thiobros atau Astromycetes yang terkadang tumbuh di dekat batang pohon. Setiap kelompok berjumlah antara 10 sampai 20. Fisiknya bulat, berdaging, empuk dan rapi. Atasnya halus atau membenjol dan bentuknya bulat. Warnanya berbeda-beda, dari keabu-abuan menjadi coklat sampai putih. Jamur banyak dijumpai di semenanjung Arab, namun ia ada juga di Syam atau Suriah, Mesir, dan Eropa, terutama Prancis dan Italia. Jenis jamur atau cendawan yang paling baik adalah yang kecil dan yang berada di pasir dan tanah tandus. Keberadaannya bisa dideteksi dari baunya dan rerumputan yang terbang di atasnya. Karena itu, anjing-anjing dan babi di Eropa dilatih untuk menunjukkan tempatnya. Bangsa Arab menyebutnya dengan istilah nabat ar-rad atau tanaman halilintar, karena jamur tumbuh semakin banyak dengan banyaknya halilintar. Ia ditumbuh kembangkan oleh siraman hujan musim semi, serta mengiringi gemuruh halilintar dan turunnya hujan, sehingga tepat kiranya jika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia, cendawan, termasuk anugerah. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi anugerah pada hambanya berupa tanaman tersebut. Anugerah ini bukan berupa pohon dan bukan pula hewan. Jamur tidak mempunyai ciri-ciri pohon atau tumbuhan karena dia tidak mempunyai daun, batang pohon, tangkal dan juga bunga. Dia juga tumbuh tanpa biaya penyemaian benih, pengolahan, penanaman dan penyiraman, sehingga benar-benar merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Air cendawan bisa mencegah terjadinya fibrosis pada penyakit trakoma, dan hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh intervensi sel pembentuk serat. Namun, terkadang hal tersebut terjadi sebagai efek dari netralisasi pengaruh kimiawi racun trakoma dan meminimalisasi peningkatan uniteri sel. Pada saat yang sama, efek air cendawan tersebut membuat tercegahnya pertumbuhan abnormal sel lapisan konjungtiva dan meningkatkan pasokan nutrisi bagi sel ini melalui pelebaran pembuluh darah pada konjungtiva. Dan ketika sebagian besar komplikasi trakoma ini terjadi akibat proses fibrosis sebagaimana yang sudah kita bicarakan di depan, maka air cendawan telah terbukti mampu mencegah terjadinya komplikasi trakoma. Berbagai fakta ilmiah ini baru terkuak dengan jelas dalam beberapa dekade terakhir seiring dengan kemajuan sains dan teknologi medis. Dan jauh sebelumnya, Rasulullah SAW sudah menginformasikan masalah ini kepada kita tanpa perlu uji laboratorium, eksperimentasi dan identifikasi, melainkan murni ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilihnya di atas seluruh makhluk. Dengan demikian, kita baru merealisasikan hadis Nabi ini setelah lewat 14 abad.
Buah tin. Tin adalah buah penuh berkah yang dijadikan media sumpah oleh Allah dalam Qur'an-Nya. Demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai. Quran Surat At-Tin, Surat 95, ayat 1-2. Kalangan ahli tahwil berbeda pendapat dalam menafsiri ayat ini. Namun sebagian besar mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah buah tin yang biasa kita makan dan zaitun yang diperas. Diriwayatkan dari Al-Hasan, ia berkata, tin kalian adalah tin yang kalian makan ini, sedangkan zaitun kalian adalah zaitun yang kalian peras ini. Sementara Ikhrimah mengatakan bahwa tin dan zaitun yang dimaksud dalam firman di atas adalah tin dan zaitun yang sama-sama kalian makan. Sedangkan Mujahid mengatakan bahwa tin adalah buah yang dimakan manusia. Pendapat senada diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atta, Jabir bin Zaid, dan lainnya. Ibnu Al-Jauzi berpendapat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan sumpah dengan tin. Buah ini steril dari kotoran pengganggu. Ini mengindikasikan kekuasaan zat yang telah mempersiapkan buah ini dengan karakter tersebut dan yang menjadikannya sebagai buah yang sekali lahap. Sementara itu, ada sebagian kalangan ahli tafsir yang memaknai tin dalam ayat di atas sebagai Masjid Damaskus dan zaitun sebagai Masjid Baitul Maqdis. Ada lagi yang mengartikannya sebagai Masjid Nabi Nuh yang dibangun di atas kesederhanaan. Penakwilan lain, tin adalah nama salah satu gunung di Syam. Setelah menganalisis keragaman penafsiran di atas, Ibnu Jurair At-Tabari, pakar dari para pakar tafsir, menyimpulkan, menurut saya yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa tin adalah buah yang dimakan, sedangkan zaitun adalah buah yang diperas minyaknya. Sebab itulah yang ada di benak bangsa Arab ketika mendengar kata tin dan zaitun. Tidak ada gunung yang bernama tin maupun zaitun. Jika ada yang mengatakan, Tuhan kita telah bersumpah dengan tin dan zaitun, yang dimaksud adalah bersumpah dengan tempat tumbuhnya tin dan zaitun, maka itu adalah sebuah pendapat atau teori yang belum tentu valid. Namun yang pasti, wahyu yang turun menyebut buah tin dan buah zaitun sebagai sesuatu harus dipahami apa adanya, tanpa perlu ditakwilkan macam-macam. Sementara itu Ibnu Qayyim mengatakan mengingat buah tin tidak ditemukan di Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya, maka ia pun tidak disebut-sebut dalam sunnah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah menggunakan kata tin karena banyaknya manfaat dan khasiatnya. Jadi yang benar di sini adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dijadikan media sumpah adalah tin yang sudah dikenal alias buah tin, bukan gunung tin atau habitat buah tin, maupun penakwilan-penakwilan lain yang jauh dari konteks buah tin. Syekh Muhammad Mahmud Abdullah menjelaskan, sumpah atau kasam di dalam Al-Quran mengacu pada dua hal, pada unsur kelebihan objek yang dijadikan media sumpah atau lantaran unsur manfaatnya. Adapun sumpah Allah dengan menggunakan kata tin dan zaitun adalah sumpah yang mengacu pada manfaatnya bagi makhluk, karena keduanya adalah minuman, makanan, obat, sekaligus lauk. Dan pencantuman keduanya secara bersamaan barangkali lebih disebabkan oleh kesempurnaan manfaatnya, sebab tin dan zaitun adalah makanan penyempurna yang bergizi dan bernutrisi tinggi, mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan manusia. Manusia telah mengenal dan menanam buah tin sejak lebih dari 4.000 tahun silam. Buah ini misalnya sudah disebut-sebut di dalam kitab Taurat dan Injil dan banyak dijumpai di daerah Mediterania. Buah tin juga disebut-sebut oleh Sokrates dan Homerus. Plato sendiri banyak makan buah tin, sehingga atas dasar itulah buah tin lantas akrab disebut sebagai teman para filsuf. Bangsa Venesia kuno memanfaatkan buah tin sebagai makanan dan obat. Buah tin mereka gunakan sebagai plester untuk mengobati bisul atau jerawat, dan rendamannya mereka gunakan untuk mengobati demam. Sedangkan bangsa Mesir kuno menggunakannya sebagai obat untuk berbagai penyakit lambung.
Ibnu Sina menegaskan, buah tin sangat berguna untuk wanita hamil dan menyusui, serta bermanfaat untuk penyakit busung lapar. Sementara Ar-Razi menuturkan bahwa buah tin bisa mengikis asam dalam tubuh dan menangkal efek negatifnya. Al-Muwafiq Al-Baghdadi lebih lanjut menandaskan bahwa buah tin lebih bermanfaat daripada semua buah-buahan lainnya, karena di dalamnya ada zat yang bisa melunakkan watak atau emosi, menghilangkan rasa haus, mengatasi batuk parah, dan melancarkan buang air. Selain itu, memakan buah ini sebelum makan dengan air liur mempunyai manfaat yang besar dalam membuka saluran-saluran makanan. Sementara itu, Ibnu Qayyim menjelaskan, buah tin terbaik adalah yang berkulit putih karena bisa melenyapkan batu ginjal dan kandung kemih serta menetralisir racun. Ia merupakan buah yang paling bergizi dibanding yang lain, mampu mengatasi gejala kasar-kasar pada tenggorokan dan dada, membersihkan liver dan limoid, serta menghilangkan campuran lendir dari lambung. Sedangkan buah tin yang kering memberikan suplai makanan yang berguna bagi syaraf. Buah tin termasuk buah yang paling kaya kandungan vitaminnya, terutama vitamin B1, B2, dan C, dan kerotin yang merupakan unsur utama vitamin A. Buah tin juga mempunyai banyak kandungan zat mineral, terutama besi, kapur, dan tembaga, sebagai bahan-bahan pembangun sel-sel tubuh dan pembentuk warna darah, sehingga sangat bermanfaat bagi para penderita kekurangan darah atau anemia. Kandungan gula yang banyak antara 18-30% menyesuaikan tingkat kekeringan dan kelembabannya juga ada dalam buah tin. Sedangkan bahan azote berkisar antara 51% dan zat lemak berkisar antara 10-20%. 100 gram buah tin basah memberikan 70 kalori dan bisa mencapai 267 kalori pada buah tin kering. Karena itu, buah tin memberikan energi besar bagi pemakannya yang membantu mengalahkan hawa dingin musim dingin sekaligus memberinya kekuatan dan vitalitas. Kandungan vitamin B1-nya yang melimpah membuat buah tin sangat bermanfaat untuk mengatasi berbagai infeksi syaraf. Buah tin juga merupakan makanan yang baik untuk penderita tulang rapuh, tipis dan lembek, serta mencegah terjangkitnya penyakit tersebut, karena ia kaya dengan kandungan kapur dan fosfor. Sebagian kalangan menyebut kandungan vitamin K yang melimpah di dalam buah tin bisa membantu mengatasi pengentalan darah atau trombosis dan menghentikan pendarahan. Pengeringan buah tin bisa meningkatkan konsentrasi berbagai unsur gizi makanan yang terkandung di dalamnya. Hanya saja pengeringan ini akan melenyapkan pundi-pundi vitamin C. Namun sisa-sisa vitamin lainnya tetap tersimpan dengan baik di dalam buah tin yang dikeringkan. Ketika dahan atau daunnya dipotong, maka akan keluar cairan seperti susu yang mengandung damar atau resinose dan berwarna putih. Jika dicampurkan ke dalam susu, maka susu tersebut akan mengental. Dan jika dioleskan pada kulit yang kasar dan kutil sekali setiap hari, maka insya Allah akan sembuh. Di sini kami prihatin dengan perilaku orang-orang kampung yang ingin menghilangkan kutil di badan mereka dengan menemui dukun atau paranormal. Ini sama sekali bukan ajaran agama, bahkan termasuk perbuatan syirik, na'udzubillah min zalik. Mengingat limpahan serat selulosa dan asam buah-buahan yang terkandung dalam buah tin, maka buah ini cocok sebagai obat pencahar dan pendorong pengosongan usus, serta pelancar buang air besar. PT Boots, sebuah perusahaan farmasi internasional, telah memproduksi obat pencahar dalam bentuk minuman yang berasal dari buah tin dan mereka sebut Syrup of Figs. Buah tin memang mampu mendorong pencaharan kantong empedu sehingga ia bisa digunakan sebagai obat yang manjur bagi penderita sembelit yang parah dan sudah lama. Dan untuk kepentingan itu, penderita hanya cukup memakan beberapa buah tin sebelum sarapan, apakah itu tin kering atau tin yang masih segar. Rendaman buah tin bermanfaat untuk mengatasi infeksi sistem pernafasan seperti radang tenggorokan sehingga bisa meredakan batuk. Meminum 1 gelas rendaman ini tiap sebelum makan juga mempunyai nilai penting untuk mengatasi infeksi mulut, tekak, dan gusi. Dan untuk tujuan yang sama, bisa pula digunakan buah tin kering yang sudah direbus dengan 40 gram per liter air. Buah tin juga membantu melancarkan buang air dan susu, menjadi minuman pereda penyakit cacar air dan demam yang disertai kulit memerah,
dan sangat bermanfaat untuk menyembuhkan bronkitis dan pilek. Untuk mengatasi lendir pada saluran-saluran udara seperti dahak, penderita sebaiknya minum secangkir rebusan buah tin kering bersama rerumputan muda yang masih hangat 3 kali setiap hari. Sebagai makanan berenergi, buah tin direkomendasikan untuk anak-anak, orang yang baru sembuh dari penyakitnya atau masa recovery, wanita hamil, juga untuk penderita lemah tubuh, lemah syaraf, gangguan lambung, sembelit dan radang paru-paru, serta infeksi urinari. Selain itu, buah tin yang telah dibelah dan direndam dengan air yang direbus manjur untuk mengobati luka-luka yang membusuk dan memborok. Caranya dengan meletakkan permukaan bagian dalam buah tin yang telah dibelah dan direndam tersebut tepat di atas bagian yang sakit. Selain bisa digunakan berkumur untuk mengobati radang gusi, rebusan daun tin berguna pula untuk meredakan batuk dan mengobati haid yang tidak teratur. Caranya dengan meminum rebusan daun tin ini pada waktu yang diperkirakan datangnya haid. Buah tin sebagai faktor pencegah tumor. Pemakaian buah tin sebagai obat sudah mulai marak di seluruh dunia. Fakta ini diungkap oleh Jonathan Harwell, seorang pakar tumor Amerika dari Lembaga Kanker Dalam Negeri di Bethesda, Maryland. Dalam artikel yang dipublikasikan jurnal Loidia, edisi Januari 1970, Dr. M. Kochi dari Rumah Sakit Ichisoka di kota Shiba, Jepang, juga mempunyai concern terhadap hal yang sama sejak lama ketika menegaskan berbagai keunggulan medikal buah tin. Dia mencatat bahwa kanker Ehrlich atau Ehrlich carnicoma pada sebuah tikus hilang ketika menggunakan perasan buah tin. Pada Kongres Kanker Internasional ke-12 tahun 1978, dia juga meyakinkan adanya hasil-hasil yang baik dari buah tin ketika digunakan untuk mengobati tumor ganas pada manusia dengan cara melakukan destilasi uap buah tin. Dalam studi terbaru mereka, Kochi dan kawan-kawan melakukan penelitian terhadap unsur aktif destilasi uap pada buah tin, yaitu 2 kg buah tin direbus dengan 1 liter air, kemudian uapnya diteteskan untuk menghasilkan 600 ml tetes. Dengan menggunakan tikus budidaya atau dikembangkan di laborat yang kulitnya mengidap kanker kelenjar atau adenokarsinoma. Setelah dikurung selama 24 jam, tikus ini disuntik dengan 1 ml tetes. 11 hari kemudian tikus ini mati, lalu ukuran mediokernya dikomparasikan dengan jumlah tikus yang tidak menjalani pengobatan. Hasilnya menunjukkan bahwa tetesan uap buah tin benar-benar menurunkan medioker kanker sebanyak 39%. Setelah ditelusuri lebih dalam, nampak bahwa faktor aktif yang menurunkan medioker kanker dalam buah tin adalah minyak almond yang pahit atau benzodehid, dan konsentrasinya dalam tetesan tersebut mencapai 1:1 miliar. Setelah uji coba terhadap tikus dinyatakan berhasil, selanjutnya dilakukanlah uji pengobatan terhadap 90 penderita tumor kanker yang sudah lama dan harus dioperasi. Setiap pasien diberi minyak almond pahit yang sudah diformulasikan dalam bentuk unsur seklodakastrin, minyak almond pahit yang disingkat dengan simbol CDBA, melalui mulut dan anus dengan dosis sebanyak 10 mg per 1 kg berat badan setiap harinya. Hasilnya, 57 pasien yang menjalani perawatan dinyatakan memiliki kemungkinan sembuh. 19 pasien diantaranya merespons pengobatan secara total, sementara sisanya merespons secara parsial. Atau dengan kata lain, penyakit ini mengalami penurunan lebih dari 50%. Pengobatan ini juga telah memaksa sel-sel kerang kanker untuk berubah ke dalam bentuk yang normal. Penelitian lanjutan melibatkan 57 orang dengan rincian 32 laki-laki dan 15 orang perempuan dan memakan waktu 2 tahun 5 bulan, dan para pasien menjalani masa pengawasan selama 2 tahun. Di antara ke-57 peserta, ada 4 penderita kanker sel kerang pada lidah. Pada awal pengobatan, mereka berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan, dan setelah menjalani pengobatan selama 1,5 sampai 6 bulan, mereka benar-benar bisa sembuh total. Yang menarik perhatian para peneliti tersebut adalah bahwa sel-sel yang terkena kanker menunjukkan tingkat perbaikan yang sangat pesat dan berubah menjadi sel-sel kerang yang bertanduk. Penderita lain yang mengalami kanker sel kerang disertai devolusi paru-paru dan hanya memberikan respons kesembuhan parsial setelah menjalani proses penyembuhan lanjutan selama 3 bulan. Tumor-tumor parunya menghilang dan tumor di wilayah pelipis pun ikut lenyap.
Ada lagi kasus anak berusia 4 tahun yang menderita kanker darah ganas atau pneumonia pada tulang otak. Sebelumnya dia menjalani pengobatan selama 10 bulan dengan adremasin dan peredam pertumbuhan sel, namun tidak mengalami kesembuhan. Kemudian dilakukanlah pengobatan dengan melakukan destilasi buah tin selama 10 hari, dan hasilnya dia berangsur-angsur sembuh dan jumlah sel darah putih, mineral, serta warna darahnya pun mulai kembali normal. Dan dengan terapi buah tin ini, kesembuhan total dari tumor ganas ini hanya menghabiskan waktu 4 bulan. Riset membuktikan bahwa minyak almond pahit yang terkandung dalam buah tin tidak berbahaya bagi fungsi liver dan ginjal. Dia juga tidak menyebabkan efek samping apapun, seperti mengurangi sel darah putih, menyebabkan muntah, kerontokan, dan berbagai efek samping lainnya yang ditimbulkan oleh pemakaian obat-obatan kanker lainnya. Dan itulah berkah buah tin yang diberkahi. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.